saya Muhammad Gentor Sundiana. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2310 1222 10062. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara, seorang pria yang lahir di Pakualaman, Hindia Belanda pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, yaitu bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan Belanda yang mahal dan terbatas pada waktu itu, dan juga mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya dan kebangsaan Indonesia, berbeda dengan pendidikan kolonial yang berfokus pada kepentingan penjajah. Dan selanjutnya, pendidikan anak Indonesia juga harus dibentuk menjadi manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran nasional dan kebangsaan. Setelah itu, Taman Siswa juga bertujuan menerapkan metode pendidikan yang holistik, mencakup pengembangan intelektual, moral, fisik, dan emosional peserta didik. Selanjutnya, Taman Siswa juga bertujuan yaitu menyiapkan generasi muda Indonesia untuk berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Analogi yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu bermain catur. Catur dalam pendidikan mengajarkan berbagai nilai dan keterampilan yang penting, bisa diterapkan dalam konteks belajar dan mengajar. Berikut beberapa konsep utama dari filosofi catur yang relevan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu adalah pemecahan masalah atau problem solving. Catur mengharuskan pemain untuk berpikir, kritis, dan memecahkan masalah secara mandiri. Dalam pendidikan, ini dapat diterapkan dengan mendorong siswa untuk menemukan solusi kreatif dan analitis terhadap berbagai tantangan akademik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perencanaan strategis atau strategic planning. Bermain catur juga melibatkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Siswa belajar pentingnya merencanakan langkah-langkah mereka dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu adalah konsentrasi dan fokus, concentration and focus. Catur menuntut konsentrasi penuh dan perhatian terhadap detail. Keterampilan ini sangat berharga dalam belajar, membantu siswa untuk tetap fokus pada tugas dan mengurangi gangguan. Yang keempat yaitu adalah pengambilan keputusan, decision making. Setiap langkah dalam catur melibatkan keputusan penting yang bisa mengubah arah permainan. Demikian pula, pendidikan harus mendorong siswa untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan pengetahuan dan analisis. Yang kelima adalah sportivitas dan etika, sportsmanship and ethics. Bermain catur mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan etika, seperti menghormati lawan dan menerima hasil dengan sikap yang baik. Ini juga dalam lingkungan pendidikan yang sehat dan inklusif. Yang ketujuh yaitu ada pemahaman dan memory and understanding. Mengingat pola dan taktik dalam catur meningkatkan kapasitas memori dan pemahaman konsep yang bisa diterapkan pada berbagai mata pelajaran akademik. Yang kedelapan yaitu ada creativity atau kreativitas. Catur bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi juga tentang berpikir di luar kotak untuk menemukan strategi baru. Pendidikan yang mengadopsi filosofi ini mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan siswa. Dengan mengintegrasikan filosofi catur dalam pendidikan, siswa tidak akan hanya memperoleh keterampilan akademik, tapi juga keterampilan hidup yang berguna untuk keberhasilan di masa depan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang kuat dalam pelajaran olahraga. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan inklusif. Berikut adalah beberapa cara prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam pelajaran olahraga. Pertama yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutudi Handayani. Ing Ngarso Sungtolodo di depan memberikan contoh. Guru olahraga harus memberikan contoh yang baik kepada siswa dalam hal disiplin, etika, dan semangat sportivitas. Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangkitkan semangat. Guru harus memberikan motivasi siswa untuk aktif berpartisipasi, memberikan dukungan, dan juga mendorong kerjasama tim. Yang ketiga yaitu adalah Tuturi Handayani, di belakang harus memberikan dorongan. Guru harus memberikan dorongan dan
dukungan kepada siswa untuk berkembang dan mencoba hal-hal baru sambil menghormati kemampuan dan batasan masing-masing individu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendidikan yang memerdekakan. Dalam konteks olahraga, pendidikan yang memerdekakan berarti memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai jenis olahraga dan menentukan minat mereka sendiri. Ini juga berarti mendorong kreativitas dalam gerakan dan strategi serta mengajarkan pentingnya kebebasan berekspresi dalam berolahraga. Yang ketiga yaitu ada pendidikan budi pekerti. Pelajaran olahraga tidak hanya tentang keterampilan fisik, tapi juga tentang pengembangan karakter. Melalui olahraga, siswa juga belajar nilai seperti kejujuran, sportivitas, dan kerjasama tim, dan menghormati lawan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan holistik. Pelajaran olahraga harus mencakup pengembangan seluruh aspek dari fisik, mental, dan emosional. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga membangun keterampilan sosial seperti kerjasama tim dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu ada pendidikan untuk semua. Olahraga harus inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa tanpa memandang kemampuan fisik, latar belakang sosial, atau juga ekonomi. Ini berarti menyediakan berbagai jenis kegiatan yang sesuai untuk berbagai tingkat kemampuan dan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelajaran olahraga dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan sosial, dan mempromosikan kesehatan fisik dan mental sesuai dengan visi pendidikan holistik yang inklusif yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara.